Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen elektropneumatik. Pada layar dapat lihat bahwa sebuah gambar power supply. Ini power supply di mana di sini adalah menggunakan tegangan 24 volt DC, maksimal 4 ampere. Di sini warna merah adalah input tegangan atau input terminal dari 24 volt. Kemudian yang warna biru merupakan 0 volt atau tegangan, sedangkan ini adalah merupakan untuk menghubungkan ke sumber listrik 220 volt, dan di mana di sini bagian bawahnya ada dilengkapi dengan fuse atau sikring sebagai pengaman. Kemudian di sini ada grounding, ya, dan ini adalah tombol untuk fungsi start stop atau on off. Pada simulasi dapat kita lihat untuk elektrikal, ya, itu merupakan bagian dari power supply. Ini ada 24 dan inilah 0. Di simulasi cuma bisa menampilkan hal demikian. Ini menandakan adalah sebuah sumber listrik. Ini merupakan sumber listrik 20 volt sama 0 untuk simulasi. Kemudian setelah power supply, kita lanjut. Inilah komponen kontrol. Ini yang paling atas adalah detent switch. Lihat lambangnya ada coklat begini, ada detent switch, yang mana fungsi 314 adalah normally open, sedangkan 2122 normally close. Kemudian 123 ke bawahnya ini adalah pass button. Jika ditekan saat dia terhubung, jika dilepas dia akan terputus. Kemudian di sini ada indikator lampu. Ini adalah indikator lampu untuk detent switch, dan 123 ke bawah untuk masing-masing pass button. Di sini sifatnya adalah tegangan masuk dan satu lagi adalah tegangan output. Sedangkan yang merah ini adalah suplai tegangan 24 volt, sedangkan yang biru ini adalah suplai tegangan yang fungsinya adalah untuk ground. Pada simulasi dapat kita lihat switch itu dia berupa ini. Pertama adalah detent switch, ya. Simbolnya adalah seperti ini, detent switch. Kemudian pass button. Ini pass button. Terminalnya adalah NO. Jika kita ingin detent switch NC, kita tinggal pilih detent switch NC. Jika pass button yang NO, yang NC, kita tinggal pilih pass button yang NC. Ini simbol. Tinggal kita hubungkan ke sumber 24 volt, dan ini adalah ground. Seperti contoh, kita akan contohkan sumber. Kita ambil sumbernya adalah 24 volt, dan ini adalah ground. Kita coba menggunakan detent switch, di mana medianya akan lampu. Nah, ini lampu. Kita hubung ke sini, kemudian ini adalah outputnya, dan ini adalah ground. Jadi jika kita nyalakan, maka lampu menyala selama-lamanya. Jika kita lepas, lampu akan mati. Itu fungsi detent switch. Sedangkan fungsi untuk pass button, tekan saat dia menyala, dilepaskan dia akan mati. Next, berikutnya kita akan belajar komponen berikutnya adalah sensor. Ini adalah sebuah sensor limit switch, di mana satu ada sumber tegangan masuk, sedangkan 4 adalah, kita lihat di simbol, adalah normally open, sedangkan 2 normally close, ya. Pada simbol dapat kita lihat simbol itu ada yang berbentuk general switch seperti ini, ya.
dari general switch ini bisa kita jadikan sebagai kontak NO untuk 1 dan 4 ya, bisa. Dan ada juga simbol yang selain simbol ini ada juga simbol yang proximity switch. Ini kita gunakan yang magnetnya ya, ini sama NO, tetapi bedanya adalah ini terpasang pada silinder, sedangkan ini terpasang berfungsi sebagai limit switch atau tidak terpasang pada silinder. Kita ambil silinder, sebuah silinder ya. Maka kita tinggal klik 2 kali activating label. Nah, kita kasih simbol A0 posisi minimal, A1 pada posisi maksimal pergerakan silinder. Nah, dan ini untuk fungsi limit switch-nya adalah contoh seperti ini. Jika dia berada pada posisi minimal, tinggal kita klik, kasih label A0 sehingga dia berfungsi sebagai minimal. Jika dia maksimal, kita klik jadikan dia fungsi maksimal. Kita coba ya, kita coba ini. Kita mencobanya menggunakan komponen yang sudah ada tadi juga. Ini adalah sebuah pas button, tetapi di sini kita harus lengkapi dengan katup ya. Kita akan lengkapi dengan katup. Di sini ada valve. Kita ambil valve yang bersifat solenoid ya. Sini ada solenoid valve. Ini hubung keempat, ini ke hubung kedua. Amat adalah kita gunakan adalah relay ya, fungsi relay di sini. Dan tadi kita gunakan adalah pas button. Pas button jika kena sensor A0 maka aktifkan sebuah relay ya. Relay ini kita hubung ke ground. Di sini adalah kita sebut dengan relay 1 atau K1. Nah, kontak dari kita ambil kontaknya adalah dari general switch. Kontaknya adalah kontak dari K1, relay pertama adalah K1 ya. Kita ambil sumbernya dari 24 volt ya. Kita gunakan untuk memajukan silinder. Maka sini kita ambil solenoid. Ini relay, ini adalah solenoid. Solenoid. Ini kita namakan dengan solenoid A dan ini solenoid B. Maka ini disebut dengan solenoid A dan selalu kita buat dengan silinder solenoid B. Nah, ini kita hubungkan. Kemudian karena setelah dia A maju ke sensor A1, sensor 1 ini kita geser sedikit. Maka akan menyalakan. Kemudian tinggal kita suplai udara. Nah, sekarang kita coba start. Itu cara menggunakan fungsi daripada limit switch A0 dan A1. Proximity ya, proximity magnet seperti ini. Dia sama fungsi dengan limit switch, tetapi dia terpasang di dalam silinder atau diikatkan dengan silinder. Dia akan mendeteksi pelunyer yang bergerak di dalam silinder ini ya. Pemasangnya seperti ini. Kita anggap ini adalah A0 ya, A0. Kemudian kita kopikan, ini adalah A1. Ini kita hapus fungsinya. Untuk A0 perbedaannya hanya sedikit. Ini adalah ground, ini relay A1, sama dengan ini. Untuk A1 nya
inilah ground. Kemudian inilah untuk output ya. Biasanya inilah warna merah, warna biru dan warna hitam, atau ini warna oranye, biru atau hitam. Itu bentuk terminal yang dipasang biasanya pada limit switch. Sekarang kita coba. Nah, kita lanjut pada materi berikutnya adalah fungsi katup. Inilah katup 5/2 seperti gambar, ada angka 1, angka 5, angka 3. 1 adalah port udara, adalah dari sumber udara. 3 dan 5 adalah silencer, pembuangan daripada udara. Kemudian di sini yang penting adalah di sini ada indikator lamp. Ini ada dua terminal, ini dihubungkan ke 24 volt yang mengaktifkan atau men-triggerkan. Ini ground. Seperti ini. Kita sebut dengan A, ini kita bikin A, dan ini adalah B. Ya. Kemudian ini merupakan suatu blok indikator lampu. Ya, sini ada 8 lampu, 1 2 3 4 5 6 7 8. Di mana lampu ini sebagai input lampu ya, sedangkan groundnya adalah yang warna. Nah, dan inilah tegangan 24 volt sebagai suplai tegangan untuk menyalakan lampu, dan ini groundnya. Pada prinsipnya lampu yang kita gunakan untuk indikator instrumen seperti ini, indikator lampu ya. Jadi di sini lampunya menyala jika kita hubungkan dengan tegangan 24 volt ya. Tapi biasanya lampu ini sebagai indikator dari komponen-komponen yang kita jadikan sebagai acuan untuk mengukur kondisinya ya. Kita coba simulasikan. Salah satu kegunaannya adalah dan ini bisa kita rubah warnanya. Jika kita ganti dengan deten switch, itulah aplikasi penggunaan lampu indikator ya. Mana indikator sinar maju dan sinar mundur. Kemudian kita lanjut. Ini adalah relay ya. Relay seperti yang telah kita lakukan tadi. Kita ambil simbol relay adalah ini, kotak ya. Biasanya kita kasih logo atau simbol di plug SIM, contohnya K1 dan seterusnya. Untuk mengaktifkan relay kita kontrol dengan menggunakan boleh pass button ataupun deten switch. Sekarang kalau kita aktifkan, relaynya aktif seketika karena kita menggunakan pass button. Untuk membuat dia aktif selamanya, maka kita gunakan metode penguncian relay. Kita ambil kontak kasnya, sini ada kontak ya. Jadi kita ambil NO, berarti 11 sama 14, 21 sama 24, itulah NO kontaknya. Nah, jadi kita ambil di sini kontak ini, sumber 11 ini kita ambil dari sumber tegangan ya. Dan kemudian NO-nya ini kita kembalikan lagi ke A1 relay. Sedangkan A2 ini adalah ground. Ini A2 tadi ya, ground.
Ini kita kembalikan ke posisi A1. Nah, jika kita jalankan, maka selamanya relay aktif. Maka untuk metode ini kita wajib menggunakan prinsip untuk stop ya. Kita akan tambah komponen ini dengan stop. Ini adalah kedua. Ya. Untuk stop kita tidak perlu melakukan penguncian karena tugasnya untuk mematikan fungsi. Ini stop. Nah, ini kita putuskan. Kita ambil fungsi kedua nc di sini. Nah, jika kita fungsikan terkunci, jika kita stop maka terputus. Kita lanjutkan. Ini adalah counter A1, A2. A1 itulah mengukur, mendeteksi sinyal. Ini kontaknya, 1 2 adalah NC, ini NO. E1 adalah reset, R2 adalah ground ya. Reset bisa lakukan secara manual di sini ya. Ini pengaturan berapa kali ya. Nah, sekarang pada rangkaian akan kita buat sistem counter. Kita ambil sistem counter, ini counter, oleh counter di sini ya. Kita akan buat sistem pergerakan di atas otomatis. Ini ke satu kita ke sini ya. Kemudian sensornya ada sensor A1. Ini adalah sensor A0. Ini sensor A1 ya, dimana dia posisi minimal dia akan maju, maksimal dia akan mundur. Sekarang kita coba kan, dia sudah otomatis. Sekarang kita pasang counter untuk menghitungnya. A1 kita posisikan pada A0. Kemudian A2 kita pasang ke ground, dibuat 5 kali, dan counter ini kita kasih simbol CNT atau C saja, dan ada kontaknya. Kontaknya kita gunakan untuk mematikan sistem. Ini kita tambah saja di sini ya. Kita putuskan CNT. Nah, CNT ini akan memutuskan sama pengganti stop ya. Ya, sekarang kita coba dulu simulasikan. Hitungan kelima dia akan mati, tapi ini harus kita tidak akan aktif lagi karena ini harus direset ya. Harus direset. Resetnya kita hubungkan saja ke tombol stop ya. Jadi kalau kita jalankan aktif, itu kita reset. Kemudian lanjut, ini adalah timer. Di pemasangan timer kita ganti saja dengan counter ini, kita lepaskan. Sekarang kita ganti fungsi timer. Di sini dapat kita lihat timer. Ambil di fungsi relay, di sini ada timer. Ini adalah on delay, artinya adalah on delay, dan ini adalah relay off delay. On delay itu adalah beberapa waktu yang dibutuhkan sampai dia on, dan off delay berapa waktu yang dibutuhkan untuk off. Sekarang akan kita gunakan on delay, dimana berapa waktu dia akan on. Jadi sini kita buat kartu tunda. Di pergerakan otomatis ini kita buat setelah dia maju, mundurnya menggunakan waktu. Nah, sekarang caranya adalah ini kita simbol timer 1 T atau T saja boleh, timer. Nah, kita akan putuskan fungsi dari aktuasi yang membuat A nya mundur. Kita posisi sini ya. Ini kita hubungkan ke timer dan kita hubungkan ke ground. Nah, kemudian
kita akan ambil ini, kita ambil kontak timer sini, kontak timer ya, kita sebut dengan T sehingga timernya berubah bentuk, dan timer ini kita gunakan untuk menghubungkan arus langsung. Kontak timer ini kita gunakan untuk memundurkan silinder. Sekarang kita coba. Di tuang mundur ya, mundur pas hitung ke 5 detik dia akan mundur ya. Dan ini bisa kita atur berapa lama yang kita inginkan diperlambat atau dipercepat. Demikianlah pembahasan kita tentang komponen penting pada elektronik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.